Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di modul 2 tentang desain produk. Ini kuliah ulangan dikarenakan rekam pada kuliah tuton modul kedua gagal dilaksanakan. Oke, modul kedua ini berisi tentang desain produk yang nanti akan membahas beberapa hal. Di antaranya adalah modul pertama atau kegiatan belajar pertama tentang komponen produk, definisi produk, analisis kelayakan produk, produk life cycle, dan mesin life cycles. Untuk yang pertama tentang komponen produk. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang sistem produksi, proses produksi, kemudian hasil dari produksi itu adalah suatu produk yang akan diluncurkan kepada customer atau konsumen. Nah, di dalam produk itu tentunya akan ada beberapa hal supaya menarik perhatian dari konsumen. Hal-hal tersebut adalah yang pertama merek, ada merek, kemudian idea, kemudian juga ada kemasannya. Di dalam idea itu sendiri juga ada fitur, benefit, jaminan, juga service. Oke. Jadi produk tidak terlepas akan beberapa hal yang akan kita bahas ini. Merek ya seperti kita punya nama supaya bisa dengan mudah kita dibedakan, diidentifikasikan dengan orang lain, maka kita juga harus ada mereknya, ada ada namanya. Sama produk kita membuat nama, membuat produk, membuat merek supaya produk kita itu mudah diidentifikasikan, mudah dikenali oleh orang. Anda memakai produk tertentu, kemudian cocok, kemudian menceritakan merek itu kepada orang lain, maka ada keuntungan dari produk itu karena secara via mulut ke mulut itu terceritakan. Jadi word of mouth dari produk itu. Bayangkan kalau tidak ada mereknya, Anda makan, minum, atau pakai produk tertentu, Anda cocok, mau menceritakan bagaimana. Saya makan makanan ini, tapi nggak ada namanya, susah. Jadi memasarkan juga akan lebih mudah seperti hal yang barusan kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah kemasan atau packaging. Kemasan ini, ya kalau produk-produk yang berupa barang itu akan sangat kelihatan sekali kemasannya, akan sangat mudah dilihat kemasannya itu. Produk makanan, snack, makanan ringan, makanan kecil tentunya akan dikemas dengan menarik sesuai dengan pasarnya, pangsa pasarnya. Anak-anak nanti ada gambar-gambar kartun dan seterusnya, ada warna-warna yang menarik perhatian si anak dan seterusnya. Meskipun kita juga bisa melihat kalau dari produk makanan dari industri kecil, menengah, industri rumah tangga, terkadang itu ya hanya dibungkus dengan plastik biasa, kemudian tidak ada namanya dan seterusnya.
ataupun kalau ada namanya juga sangat sederhana, hanya print dari suatu kertas kemudian ditempelkan. Jadi itu kemasan untuk produk suatu barang itu. Kita sebagai orang yang akan menganalisis produk itu akan sangat mudah untuk melihatnya, menganalisisnya. Sebaliknya seandainya itu produk jasa, kemasannya itu mungkin kita tidak akan terasa, tidak akan melihat bahwa itu di package, dikemas dengan baik. Ada paket wisata yang dikemas dengan transportasinya, kemudian dengan akomodasi, dengan makan, kemudian dan seterusnya. Ada satu paket wisata yang dikemas demikian rupa sehingga lebih membuat nyaman bagi si pelancong. Tetapi kita tidak melihat bahwa itu dikemas, karena terkadang kita mengartikan kemasan itu ya yang menjadi bungkus dari suatu barang. Kita beli handphone, kemudian ada box handphonenya itu. Kita beli air mineral, kemudian ada botol air mineralnya itu. Tetapi sebenarnya ya baik produk barang maupun jasa ya ada kemasannya. Cuman untuk di jasa karena memang jasa itu produknya seringkali intangible, tidak terlihat, maka kemasannya pun juga mengikuti tidak terlihat. Tetapi ya pada prinsipnya ada kemasan untuk jasa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah idea. Nah, di dalam idea ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah feature, benefit, kemudian jaminan, kemudian service. Ide apa yang akan di-deliver, disampaikan kepada konsumen. Nah, dari produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan ada jaminannya, jaminan atau garansi, warranty, bahwa produk elektronik ini dijamin nanti kalau ada kerusakan servisnya gratis, ganti spare partnya, atau bahkan ganti return produk itu. Handphonenya rusak, kemudian dalam jangka masih dalam waktu jaminan, dalam waktu garansi tersebut, maka boleh diganti dengan barang yang sama sekali baru. Kemudian ada benefitnya, manfaatnya, manfaat yang akan diperoleh oleh si konsumen. Ada 4 manfaat kemarin yang kita pelajari di modul pertama, yaitu manfaat bentuk, manfaat kepemilikan, manfaat waktu, dan manfaat tempat. Nah, ini barang yang dihasilkan itu ada manfaat apa? Makanan, mungkin ada manfaat kepemilikan atau waktu, mungkin bisa juga waktu, karena yang diunggulkan adalah kita bisa dengan cepat mendapatkan makanan itu, fast food, sehingga kita nggak perlu memasak, membeli bahan pangannya ke pasar, habis itu masak, habis itu mencuci piring, dan seterusnya. Ya, yang dijual adalah di samping taste, rasanya, kemudian juga mungkin suasananya, tapi juga ada manfaat waktu, yang mana si pelanggan itu tidak mengeluarkan waktu yang cukup banyak untuk memakan suatu makanan. Kemudian ada fiturnya, bentuk-bentuk keunggulan yang ada di dalam produk tersebut. Kalau di dalam produk
elektronik seperti seperti handphone gitu, feature akan sangat mudah kita lihat. Misalkan feature dalam satu handphone ada feature tentang menu-menu untuk telepon, SMS dan seterusnya. Juga feature ini meliputi bentuk, warna, ukuran, kemudian keamanan produk dan seterusnya. Oke. Ini dia pentingnya merek, bahwa merek ini menjadi suatu identitas dari produk. Merek menjadi pengenal dari produk itu. Maka kita kalau membuat merek ya buat yang eye catching, desainnya ada logo atau simbolnya ya yang menarik, kemudian juga dari sisi kata mungkin mudah diingat. Kalau pasarnya kita itu ada di Indonesia, kemudian membuat kata-kata untuk mereknya ya yang mudah dilafalkan, mudah diingat oleh orang kita. Sebaiknya seperti itu. Misalkan kita mau menggunakan biar terlihat keren, kemudian menggunakan bahasa Rusia yang susah kita melafalkan, orang yang sudah susah melafalkan, yang orang lain mendengarnya juga susah juga menangkapnya, nanti menjadi hal yang kurang baik, bisa seperti itu. Padahal kita pengen mengenalkan produk kita, menjadi merek, menjadi identitas produk kita. Kemudian yang kedua itu menjadi media komunikasi atau image. Ada brand sama-sama produk produk busana misalkan, kemudian kan di situ ada banyak brand, dan brand-brand itu memberikan image, celana jeans merek Levi's itu image-nya kan seperti ini, image-nya kualitasnya bagus, mahal, yang pakai orang-orang terkenal misalkan. Nah kemudian ada juga jeans yang mereknya Van Reef misalkan. Nah, orang nggak ngerti. Nah maka ketika orang nggak ngerti, ya bisa saja menduga ini image-nya jelek, image-nya kualitasnya bagus, dia nggak ngerti. Ada juga yang memang mempunyai sudah mempunyai image yang kurang bagus dulu, seperti itu. Ya produk elektronik juga demikian. Ada misalkan kalau yang laptop ada Apple, kemudian Toshiba, kemudian apalagi ada juga yang satu merek tertentu kemudian dibuat plesetan, amat cepat rusak gitu. Nah itu jadi image dari suatu produk ini tidak bisa disalahkan, karena pasar yang mempunyai penilaian. Kita sebagai produsennya ya mengusahakan sebaik mungkin produk kita itu. Kemudian yang ketiga, deskripsi atas kualitas, reliabilitas atau keandalan, kinerja, prestasi baik produk maupun produk atau produsennya. Jadi seperti yang barusan kita sampaikan tadi, bahwa merek ini juga menjadi deskripsi kualitas. Seperti Levi's tadi, orang mandangnya kualitasnya bagus. Merek mohon maaf ini hanya sebagai contoh, merek
Apple MacBook, kualitasnya bagus, harganya mahal, orang akan mempunyai image seperti itu. Keandalannya juga bagus. Kemudian juga sebagai penentu pricing, karena sudah image-nya itu kualitasnya bagus, kemudian dalam penentuan harga atau pricingnya dia bisa membuat harga yang sedikit lebih mahal dari yang lain, karena dia mempunyai image kualitasnya bagus, andal, kinerjanya juga bagus, seperti itu. Tapi kalau sudah image-nya jelek, mau dijual mahal ya susah. Dijual di tengah-tengah saja ya juga sudah susah. Harus ada rebranding lagi, image lagi. Juga yang kelima, menjadi penarik perhatian. Maka kenapa orang membuat merek ini, tidak hanya namanya saja yang bagus, tetapi juga logo-logonya itu yang menarik. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, misalkan Apple, kenapa kok gambarnya apel, kemudian termakan, apel keroak, nah itu kan menjadi penarik perhatian. Kenapa kok nggak apel full penuh, atau apel setengah yang diiris dengan pisau sehingga garisnya itu bentuknya apel itu ya benar-benar setengah apel beneran gitu. Nah itu menjadi penarik perhatian dari dari konsumen. Kemudian yang kedua adalah tentang packaging atau kemasan. Ya, selamat pagi Mbak Triwahyuni. Kemudian yang kedua tentang kemasan atau packaging, ini sama, ada beberapa hal manfaat. Yang pertama adalah nilai tambah atau added value produk. Dia sebagai media untuk berkomunikasi dengan konsumennya. Di dalam di dalam kemasan itu juga ada deskripsi tentang manfaat produk. Misalkan kalau kita lihat di dalam produk makanan mesti kan ada itu, atau kalau di obat ya jelas manfaat obatnya itu apa. Kemudian ada juga deskripsi tentang garansi dan peringatan. Ada di dalam makanan peringatannya, expired date-nya, sebaiknya digunakan atau dikonsumsi tidak lebih dari waktu ini dicentang, Desember 2014 misalkan. Kemudian juga ada garansinya, garansi berapa lama. Biasanya sih produk elektronik, produk otomotif. Kalau produk makanan kayak makanan kecil yang saya maksud, atau makanan yang ada di restoran, ya pada umumnya tidak ada garansinya. Jadi ini tergantung dari masing-masing produknya. Kemudian mengapa harus di package, dikemas, ya supaya easy to carry, mudah untuk dibawa, dipindah tempatkan. Ya kalau jualan air kemudian nggak disediakan botolnya, ya gimana mau dibawa, padahal butuhnya nggak cuma sekarang, butuhnya nggak cuma saat dia mau beli aja, tetapi kan bisa untuk dalam selang 1-3 jam berikutnya. Nah maka kemasan itu penting. Kemudian estetika, setelah memberikan kemasan kepada barang yang bernama air mineral itu yang dijual, ternyata kemasannya pun juga beda-beda. Ada yang kotak, ada yang oval, ada yang kemudian nanti warnanya juga udah beda-beda. Karena dia melihat di sini kemasan itu juga
hal yang penting dilihat keindahannya, meskipun yang dijual adalah air, nanti sama dengan merek yang lain atau satu perusahaan tapi dibuat beberapa bentuk botol ya supaya untuk menarik perhatian dari dari konsumen. Kemudian yang ketujuh, sebagai pelindung atau protektor produk, terlebih produk makanan ini ya kalau nggak dikemas ya nanti cepat basi, banyak bakteri, kuman yang masuk. Produk elektronik pun juga demikian, nanti ketika dipindah tempatkan dari pabrik ke distributor ke counter ya kalau nggak diberikan kemasan nanti kan ada resiko rusak, terguncang, adanya getaran, belum lagi nanti kalau ada air, hujan, debu dan seterusnya. Jadi sebagai protektor juga sebagai identitas produk, karena di dalam kemasan biasanya mesti itu ada mereknya. Oke, lanjut. Kemudian manfaat komponen yang ketiga adalah idea. Idea tadi ada 4 hal. Yang pertama adalah feature produk berupa ciri ataupun karakteristik, atribut, kemudian manfaat dari suatu produk tersebut, jaminan dan layanan atau service. Yang pertama tentang feature. Jadi feature ini tergantung dari produk, dan produk ini bergantung pada pelanggan. Suatu produk busana misalkan, kaos, pelanggannya anak-anak, tentunya desainnya akan beda, ukurannya jelas kecil, sama-sama SML tetapi SML-nya anak beda dengan SML LXL yang dewasa, ya kan, dari sisi ukuran udah beda, itu tergantung pelanggannya. Kemudian warnanya juga yang mencolok, menarik perhatian si anak, bentuknya, desainnya, mungkin di situ ada dikasih tokoh-tokoh kartun yang sedang in, apalah, Doraemon atau Casper dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua itu feature ini diusahakan sedemikian rupa sehingga memberikan kenyamanan juga fleksibilitas penggunaan produk, memberikan keamanan produknya. Di dalam feature ini juga diusahakan supaya cocok penggunaannya. Itu tadi kalau contoh sederhana baju untuk anak-anak cocok penggunaannya ya desainnya yang menarik, kartun dan seterusnya itu nggak cocok. Kalau kemudian terlalu formal ya anak-anak kan dunianya masih bermain, sangat jarang dalam situasi formal kecuali untuk jagong ikut orang tuanya. Nah itu beda, tetapi kan itu belum pada dunianya si anak, sehingga dalam memproduksi tentunya perusahaan garment akan lebih banyak memproduksi yang sesuai dunianya pelanggannya anak-anak ya dicocokkan seperti itu. Bahkan kemarin saya dapatkan informasi seperti film Sesame Street yang sukses beberapa tahun yang lalu itu kan karena si pembuat filmnya itu meneliti dan memberikan ruang-ruang di dalam film Sesame Street itu dunia-dunia anak,
anak sukanya ngegame, anak sukanya ada nyanyiannya, anak sukanya warna tertentu, anak sukanya ada perhatian tentang kartun dan seterusnya. Nah, di dalam film itu kemudian diberikan ada sedikit nyanyiannya. Nanti kalau sudah habis itu ganti cerita dia sedang melakukan perjalanan, kemudian lagi bermain, lagi ngegame atau seterusnya. Kalau meskipun isinya nyanyian anak, tapi kalau sepanjang film itu isinya nyanyian tok, ya anak akan bosen, karena memang dia cepat bosan seperti itu. Jadi ya di dalam satu sequel film itu dia buat ada beberapa hal-hal yang memang menarik buat anak. Yuk. Kemudian yang ketiga, benefit, jaminan dan servis. Jadi di IDEA ini ada menu atau ada komponen yang ketiga tentang benefit, jaminan dan servis. Benefit ini supaya tujuannya adalah